Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, lemparkanlah rotimu ke air. Ayat intinya saya ambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Pemirsa dimanapun berada, ayat ini unik karena kita sama-sama tahu melempar roti ke air itu seolah tidak ada manfaatnya. Kalau kita melempar roti ke air, dia akan segera mengalir terbawa arus, bukan? Atau kalau kita melempar roti ke air, biasanya bebek atau ikan akan segera memakannya, atau roti akan segera hancur di air dan tidak ada lagi. Ini adalah satu ilustrasi yang penting dan indah yang mengingatkan kita jangan terus memakai kalkulasi dan hitung-hitungan untung rugi pada waktu kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Jangan pernah keluarkan itu dalam hati. Motivasi melakukan sesuatu, di dalam memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, membawa mereka dalam doa, membimbing orang untuk tetap setia kepada Tuhan, di dalam melayani di gereja, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu adalah suatu investasi di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa segera lihat hasilnya itu, karena lama dan panjang waktunya. Mungkin kita tidak lihat banyak daripada hasil itu, tetapi pada waktu satu orang saja datang kepadamu dan orang itu mengeluarkan kalimat syukur kepada Tuhan, karena apa yang kita kerjakan mungkin puluhan tahun yang lalu menjadi sesuatu yang merubah hidup dia, menjadi sesuatu yang berguna baginya, membuatnya tercegah dari jalan yang salah. Akhirnya hatinya kembali kepada Tuhan. Itu adalah suatu sukacita yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Pemirsa dimanapun berada, tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristus yang berkemurahan serta tidak mementingkan diri. Mereka merencanakan dan belajar untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waktu berharga bagi mereka hanya kalau mereka dapat mengumpulkan bagi mereka sendiri. Dalam segala persoalan kehidupan ini, yang menjadi tujuan mereka bukanlah untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Allah menciptakan mereka supaya hidup dalam dunia di mana pelayanan yang tidak mementingkan diri harus dilakukan. Ia merencanakan mereka untuk menolong sesama manusia dan dalam segala cara yang mungkin dapat dilakukan. Tetapi perasaan sendiri terlalu besar sehingga mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lain. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara yang mengadakan setiap kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya
kepura-puraan yang sia-sia itu. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibanding dengan seorang yang mengaku menyembah Allah tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Aku berutang, kata Paulus, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Begitu juga kita seharusnya dengan semua yang telah membagikan hidup kita di atas yang lainnya. Kita ditempatkan di bawah kewajiban terhadap setiap manusia yang dapat kita tolong. Kebenaran ini bukanlah untuk lemari, bahkan bukan untuk ruang hitung. Barang-barang yang kita tangani bukanlah milik kita sendiri. Dan janganlah sampai bukti ini tak kelihatan lagi. Kita hanyalah penata layan dan atas pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah dan manusia, bergantung baik kesejahteraan sesama kita manusia maupun kesejahteraan kita sendiri untuk kehidupan sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Pemirsa dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri dan menyimpan sendiri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi marilah kita berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau memperhatikan orang di sekeliling kita, melihat orang-orang yang membutuhkan, jadi berkat bagi siapapun. Pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa kami tidak boleh hidup dalam mementingkan diri sendiri, hidup dalam kepura-puraan, tidak melihat kebutuhan akan orang lain. Tapi biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, mau berbagi berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.